Halo Sobat Poltekpol Barombong, senang sekali bisa berjumpa di podcast kebanggaan kampus kita bersama saya Serina Imania Zebua dan saya Idayu Putudia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani hari. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang taruni senior yang sangat luar biasa dari angkatan 71 yang baru saja kembali dari Busan, Korea Selatan dalam rangka mengikuti program Global Onboard Training 2025. Selamat sore Nor. Selamat sore. Terima kasih banyak Nor sudah meluangkan waktunya. Nah, bagaimana nih kabarnya Nor hari ini? Puji Tuhan, baik. Kamu gimana? Puji Tuhan juga Nor, kabar kami baik. Nah, di podcast kali ini kami ingin menggali pengalaman dari Nor selama mengikuti program Global Onboard Training di Korea Selatan. Tapi sebelum masuk, boleh dong Nor memperkenalkan diri singkat untuk para penonton kita. Perkenalkan, nama saya Mesin Latul dari Prodi DP3 Nautika angkatan 71. Baik Nor, kalau begitu Sobat Poltekpol Barombong, langsung saja kita mulai obrolan singkat mengenai pengalaman senior saat berada di Korea Selatan. Nah Nor, bagaimana nih perasaannya saat dinyatakan pertama kali lulus? Kalau ditanya perasaan saya itu mungkin agak shock ya, tapi bersuka cita juga karena saya pada saat mendapatkan email tersebut bahwa saya harus melengkapi berkas-berkas untuk keberangkatan ke Korea pada bulan September itu, saya merasa bahwa yang pertama sangat bersuka cita karena salah satu wish saya untuk pada saat masuk ke Poltekpol Barombong terwujud, dimana pada saat itu saya memilih Poltekpol Barombong untuk melanjutkan pendidikan, dan saya berharap melalui Poltekpol Barombong juga saya dapat berlayar ke beberapa negara. Puji Tuhan, pada tahun 2025 kemarin saya dikasih kesempatan untuk mengikuti program Global Onboard Training di Korea Selatan. Ya. Puji Tuhan sekali ya Nor, bisa dapat kesempatan untuk mengikuti program Global Onboard Training di Korea Selatan. Tapi sebelumnya Nor, apa sih program Global Onboard Training itu? Karena cerita tentang Global Onboard Training ini sedang hangat-hangatnya jadi topik pembicaraan di kalangan taruna. Jadi Global Onboard Training sendiri itu merupakan pelatihan praktik bagi taruna-taruni dari beberapa negara yang diwadahi oleh pemerintah Busan, Korea Selatan melalui KIMF. KIMF itu adalah Korea Institute Maritime Fishery and Technology di Busan, Korea Selatan. Jadi di sana itu kami mendapat pembelajaran di bidang maritim untuk menjadi pelaut yang berkompeten seperti itu. Ternyata Global Onboard Training itu seperti itu ya Nor. Jika boleh tahu, bagaimana kesan pertama kali Nor saat menginjakkan kaki di Korea Selatan? Untuk kesan pertama kali saya di sana mungkin takjub ya, karena bisa dilihat mungkin bagi teman-teman yang suka menonton drama Korea mungkin bisa lihat itu suasananya seperti apa. Dan pada saat saya pertama kali ke sana itu saya merasa bahwa itu kota benar-benar aman, tentram begitu, kotanya bersih, dan saya takjub akan hal seperti itu. Begitu juga dari kedisiplinan orang-orangnya gitu. Jadi saya merasa wah takjub banget saya pas sampai di Korea seperti itu. Wah, menarik sekali nih Nor. Selama mengikuti program Global Onboard Training ini, seperti apa kegiatan Nor yang dijalani di sana, dan juga bisa diceritakan nih Nor secara singkat. Pasti Sobat Poltekpol Barombong juga penasaran nih Nor. Coba bisa diceritakan secara singkat Nor. Oke, ini untuk kegiatan kami di sana ya, untuk pembelajaran mungkin 11-12 dengan di sini, karena kita di sana juga ada apel pagi, makan siang, dan makan malam, apel malam juga seperti itu. Untuk pembelajarannya sendiri kami ada 2 poin pembelajaran, yang pembelajaran materi di kelas, ada juga praktek, ada juga pengenalan tentang alat-alat navigasi kapal, mungkin alat-alat keselamatan dan lain sebagainya. Setelah itu juga kami mendapat kesempatan untuk berkunjung di beberapa tempat wisata dan juga perbelanjaan di sana. Kami juga mendapat kesempatan untuk belajar tentang budaya di Korea Selatan sendiri, dan ya kami juga melakukan pelayaran
untuk diketahui sendiri bahwa di saat kami di sana itu 2 bulan terakhir, jadi totalnya 3 bulan. 1 bulan pertama kami tinggal di dormitory, 2 bulan kedua dan bulan ketiga kami di kapal, di training ship-nya. Jadi untuk di training ship-nya sendiri kami mungkin lebih belajar tentang alat-alat navigasi kapal di kapalnya sendiri, terus belajar tentang part of ship sebenarnya di mana ship itu kami diperkenalkan. Kami juga melaksanakan training pada saat menghadapi bahaya atau menghadapi situasi darurat di atas kapal seperti itu. Dan juga kami juga kan mendapat kesempatan untuk berlayar menggunakan training ship tersebut, diantaranya di Jeju dan Masan. Nah, pada saat pelayaran tersebut juga kami mendapat kesempatan untuk melaksanakan dinas jaga. Dan pada saat dinas jaga itu kami juga diperkenalkan lebih lagi tentang alat navigasi dan apa saja yang harus dilakukan pada saat bernavigasi di atas kapal seperti itu. Ternyata banyak sekali ya Nur aktivitas di sana. Nah, jadi aktivitas di sana itu sangat disiplin Nur. Iya. Dan pastinya juga sangat seru untuk dijalani karena ada banyak hal yang baru bisa dicoba ya Nur. Iya. Nah, akan tetapi ada hal nih yang membuat saya dan juga Serina sangat penasaran nih Nur. Dari seluruh tugas serta tanggung jawab selama onboard training, kendala apa sih yang menurut Nur paling menantang untuk dihadapi? Bisa diceritakan Nur? Mungkin yang pertama dari bahasa mungkin ya. Karena kami ada beberapa negara dan mungkin cara pengucapannya itu mungkin berbeda-beda. Dan tapi ini menjadi motivasi bagi saya untuk lebih mengimprove lagi bahasa Inggris saya gitu. Dan untuk mungkin di makanan ya kan, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa makanan kita di Indonesia dengan di sana tuh berbeda. Jadi saya harus menyesuaikan dengan makanan yang ada di sana seperti itu. Terus dari mungkin suhu, ya kan. Jadi bisa diketahui bahwa di Korea itu suhunya sangat dingin. Ya, jadi saya mesti beradaptasi, harus berusaha untuk bagaimana biar tidak sakit di suhu yang serendah itu seperti itu. Jadi, tapi 1 bulan pertama saya sudah bisa beradaptasi dan puji Tuhan sampai kepulangan semua bisa berjalan dengan baik. Puji Tuhan ya Nur. Ternyata kendala yang dialami selama di sana itu tidak jauh dari bahasa, makanan, dan juga lingkungan ya Nor. Dan pasti itu hal yang berat untuk diatasi dan membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi Nor. Nah, jika melihat ke belakang Nor, menurut Nor, apa sih yang paling Nor rasakan pada diri sendiri setelah mengikuti program Global Onboard Training? Mungkin yang pertama yang saya rasakan terjadi perubahan dalam diri saya itu, saya lebih berani untuk berbicara. Sebelum saya ke sana, mungkin saya merasa bahwa saya kurang berani untuk berbicara bahasa Inggris seperti itu. Tapi pada saat sampai di sana saya berani karena kami diajarkan untuk berdiskusi, mengemukakan pendapat, dapat bersosialisasi dengan teman-teman, dengan instruktur dan dosen yang ada seperti itu. Ya itu mungkin yang dapat saya perubahan bagi saya. Selain itu juga dari bidang pendidikan sendiri ya kan, mungkin pola pembelajaran kita dengan di sana mungkin sedikit berbeda seperti itu, dan saya mendapat banyak hal ya bagi saya di bidang pendidikan, mungkin dari pembelajarannya seperti apa. Selain itu juga dapat merasakan belajar menggunakan alat-alat navigasi yang mungkin bisa dibilang satu tingkat lebih tinggi daripada di sini seperti itu. Ya, seperti itu. Wah, ternyata ada banyak hal-hal positif yang bisa diambil ya Nor. Tapi kami penasaran nih Nor, bagaimana perasaan Nor setelah kembali dari Korea Selatan ke Indonesia? Yang pertama pastinya senang karena bisa kembali ke Indonesia dengan baik untuk melanjutkan pendidikan. Dan kan saya akan melanjutkan ke praktek laut seperti itu. Mungkin sedihnya karena harus meninggalkan teman-teman selama 3 bulan bersama-sama, tapi semua itu menjadi pelajaran berharga bagi saya.
Wah, banyak sekali nih Nur cerita yang juga pengalaman dari Nur sendiri, dan saya juga dan Selina mengucapkan terima kasih banyak Nur atas cerita serta pengalaman dan pesan yang sangat menginspirasi. Semoga apa yang Nur bagikan hari ini bisa menjadi bekal dan juga semangat baru untuk kami semua Nur. Baik Nor, sebagai penutup mungkin Nor bisa menyampaikan kesan dan pesan ataupun motivasi bagi para penonton dan taruna-taruni Poltekpel Barombong. Untuk kesannya mungkin ini pengalaman pertama saya bisa pergi ke luar negeri. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, khususnya juga kepada Politeknik Pelayaran Barombong yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya. Saya berharap semoga ilmu apa saja yang saya dapatkan di sana dapat menjadi bekal bagi saya untuk melanjutkan pendidikan dan berkarir di dunia maritim ke depannya. Selain itu, pesan saya bagi teman-teman semua, bagi adik-adik mungkin, bahwa jangan pernah putus asa jika ingin memulai sesuatu. Karena saya sendiri banyak sekali mengalami kegagalan sebelum bisa mendapatkan kesempatan luar biasa ini. Yang penting kita harus berani mencoba dan mempersiapkan diri lebih baik agar pada saatnya nanti ketika kita mendapat kesempatan seperti ini kita memang sudah siap seperti itu. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan dan selalu minta restu dari orang tua. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Terima kasih banyak Nor. Baik Sobat Poltekpel Barombong, itulah obrolan kita hari ini bersama senior kita yang baru saja menyelesaikan program onboard training di Korea Selatan. Semoga podcast ini bisa membuka wawasan dan juga memotivasi kita semua. Saya Serina Imaniat Zebwa Dan saya Dayu Putudia. serta narasumber kita. Saya Mesin Latu. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap semangat dan terus berproses. Salam pro prestasi.